Pemirsa, kinerja PT Krakatau Steel Persero Tbk terus bertumbuh sejalan dengan restrukturisasi yang dilakukan perseroan. Kita akan membahas seperti apa kinerja dan prospek bisnisnya di 2022 bersama Direktur Utama PT Krakatau Steel Persero Tbk, Silmi Karim. Selamat pagi Pak Silmi, selamat tahun baru. Selamat pagi, selamat tahun baru juga. Baik, ini berkaitan dengan tahun yang baru dan juga tadi restrukturisasi yang juga kita tahu dilakukan oleh Krakatau Steel. Sudah dilakukan sebenarnya sudah semenjak 2 tahun lalu, tapi kita ingin mendengar langsung begitu. Kinerja perseroan di penutup 2021 kemarin, jika dikatakan Krakatau Steel ini juga sudah sukses membalikan utang membalikan rugi menjadi laba begitu. Ini sebenarnya seperti apa kinerja yang telah tercapai di 2021 kemarin? Iya, kalau kita lihat satu company itu berhasil dalam proses transformasi, itu bisa kelihatan dari peningkatan EBITDA-nya. Oke. Di tahun 2021, itu EBITDA-nya sekitar 150 juta US dollar. Dengan penjualan sekitar 2,2 miliar US dollar. Dalam rupiah penjualannya itu 31 triliun. Kemudian EBITDA-nya dalam rupiah itu 2,1 triliun. Nah, dari sini kelihatan berbeda sekali dibandingkan misalnya tahun 2019 ya, atau 2018 ketika EBITDA-nya saja negatif. 130 juta dolar. Ya. Jadi ini trajektorinya dari sebelum direstrukturisasi sampai restrukturisasi 300 juta dolar. Ya, jadi ini adalah salah satu bukti bahwa proses restrukturisasi dan transformasi ini berjalan dengan baik. Kemudian kita 2 tahun berturut-turut membuktikan keuntungan di 2020 dan 2021. Ya. Jadi ya, bahwasanya ada hutang, ya, kita bayar sesuai dengan jatuh temponya. Ya, pada bulan Desember kita bayar 2,7 triliun, ya, itu dengan kas internal. Artinya kita bisa membayar hutang tanpa menjual aset. Kan ini juga bagus. Menjual aset tidak jelek, tidak dilarang, tetapi saya mau garis bawahi aja bahwa KS kinerjanya kita harus syukuri sangat baik. Jadi kalau zaman dulu orang berpikir bahwa infrastruktur di Indonesia lagi digalakkan kok KS-nya rugi. Nah, sekarang infrastrukturnya digalakkan, KS-nya untung, bahkan dalam pandemi. Betul. Ya kan? Apalagi pandeminya kelar. Nah, itu melesatnya ya lebih signifikan lagi begitu ya Pak ya? Baik. Bukan lagi. Baik, ini 2 tahun dikatakan restrukturisasi berjalan dengan lancar begitu dan sanggup membayar utang yang secara tepat waktu juga yang dilakukan oleh KS. Apa yang sebenarnya menjadi kunci peningkatan kinerja dari KS sendiri sepanjang 2021? Selain kalau kita lihat juga produksi, apakah juga ikut berpengaruh dengan pabrik KSM ini, atau ada hal lain yang sebenarnya juga meningkatkan kinerja dari Krakatau Steel sepanjang 2021? KS itu kan perusahaan yang size-nya cukup besar. Anak perusahaannya banyak. KS sendiri produknya juga banyak. Sebenarnya basic daripada perusahaannya sendiri itu udah besar, udah enak gitu untuk kita lakukan restrukturisasi. Nah, masalahnya kan dulu biayanya terlalu tinggi sehingga tidak efisien. Nah, ini kita pangkas. Ya. Nah, memang mangkasnya tidak sesederhana kita mau ngomong, gitu kan? Ngomong pangkas biayanya, tetapi kan ada di situ detailnya dalam memangkas biaya. Terus kemudian kan kita meningkatkan omset dengan strategi ekspor,
dengan engagement dengan pelanggan, ya terlihat di 2021 penjualan kita naik 70%. Ya, itu bukan angka yang sedikit. Betul. Ya. Kemudian potensi-potensi bisnis yang ada, ya, itu saya dorong. Pertama adalah misalnya dalam bisnis baja itu hilirisasi. Kemudian juga added value. Jadi kita misalnya menjual satu sistem, bukan hanya bahan baku. Ya. Ya, bisnis modelnya itu dirubah. Ya. Bisnis proses dalam konteks kita menekan biaya. Ya kan, ada dua, bisnis proses dan bisnis model. Bisnis prosesnya adalah menekan biaya. Kemudian bisnis model itu adalah dalam kita meningkatkan value daripada nilai yang kita jual kepada pelanggan. Dan ini kita lakukan sehingga profitabilitasnya naik. Dan ditambah lagi yang kita lakukan kan di internal itu ada digitalisasi. Otomatis ini mendukung perubahan bisnis proses dan bisnis model yang dilakukan oleh KS. Nah, hal-hal ini ya membuat kinerja KS menjadi jauh lebih baik dan sustainable. Kenapa? Karena sudah biaya produksi per tonnya itu sudah semakin tentu. Sehingga tidak ada alasan lagi. Bahkan kalau ditantang dengan impor, saya berani tantang. Nggak ada masalah, nggak akan terganggu. Ya, asal mereka tidak melakukan kecurangan. Ya, kalau namanya orang curang kan susah. Nggak, level playing field-nya nggak sama. Baik. Tapi kalau barangnya itu produk luar negeri, adu di sini, saya jamin tidak akan kalah. Nah, ini berkaitan dengan siap untuk mengimpor juga mengekspor begitu ya. Sempat dikatakan juga oleh Presiden Jokowi saat pembukaan pabrik HSM di tahun lalu, ini bahwa Indonesia ini harus sudah bisa terus lebih banyak memproduksi lagi begitu, tidak hanya mengimpor begitu bahan baku. Nah, seperti apa besaran dan target mungkin yang bisa disasar oleh KS untuk 2022 ini nanti, Pak Silmi? Iya, dalam hal ekspor ya kan terbukti juga bahwa kita di tahun 2021 ekspor kita itu sampai ke Eropa. Ya. Bahkan kenaikannya itu signifikan antara 2021 dengan 2020. Ya. Dan juga dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Itu sampai kita bisa mengekspor 264.000 ton. Ya. Nilainya itu sekitar hampir 4 triliun. Ya. Nah, angka ini kan juga sebagai bukti bahwa sebenarnya produk kita itu diterima di luar negeri. Jadi kalau ada ngomong orang Asbun bilang, oh kualitas apa? Produk KS laku kok di Eropa, gitu kan? Jadi kadang-kadang itu memang terlalu banyak noise. Ya, kalau udah produk lokal itu terlalu banyak noise. Gitu. Jadi cinta nggak sih dengan produk lokal, gitu kan? Jangan cuma menjatuhkan aja. Ya. Dan kita buktikan kok, dulu kita dibilang tidak efisien, oke udah efisien, sekarang sudah berdaya saing, kualitas sudah baik juga, betul. Nah, gitu kan, hilirisasi jalan, gitu. Udah kemungkinan orang menjatuhkan produk dalam negeri udah saya tutup. Ya. Kalau ada ide lagi ya itu berarti yang udah. Baik. Kita masih ada 2 segmen lagi untuk membahas seperti apa prospek di 2022 dengan Krakatau Steel. Pak Silmi, pemirsa tetaplah bersama kami. Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, PT Krakatau Steel Persero Tbk menjadi salah satu emiten di papan utama sejak IPO 10 November 2010. Rekan Awis Nari akan menyampaikan sejumlah informasinya untuk Anda. Awis, silakan. Ya, terima kasih Cakri. Pemirsa, saham PT Krakatau Steel Persero Tbk tampil impresif di sepanjang tahun 2021. Kita simak datanya. Kita lihat bersama di sini PT Krakatau Steel Persero Tbk mendapatkan kode KRAS pencatatan pada tanggal 10 November 2010 berada di papan utama bidang usaha
industri baja, sektor barang baku, subsektor barang baku, industri logam dan mineral, serta subindustri baja dan besi. Jika kita lihat pemegang saham KRAS paling banyak dipegang oleh negara Republik Indonesia sebesar 80% atau 15,4 miliar saham, dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebanyak 20% atau 3,8 miliar. Lalu di sini ada data dari pergerakan nilai saham KRAS. Kita bisa lihat dari semester kedua 2021, mulai dari tanggal 21 Juli 2021 berada di level Rp545 per lembar saham, dan jika kita lihat sampai akhir tahun ini sebetulnya cenderung stabil dengan beberapa penurunan, tapi juga terapresiasi kembali pada tanggal 19 Oktober 2021 di level Rp565 per lembar saham, kemudian mengalami koreksi hingga 14 Desember 2021 mencatatkan di level Rp398 per lembar saham. Namun kemarin kembali naik di level Rp408 per lembar saham. Ya, demikian Cakri data yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda. Terima kasih Awis untuk informasinya terkait kinerja prospek atau gerak dari saham KRAS. Baik, kembali bersama Pak Silmi Karim, nampaknya pergerakan saham juga ini cenderung stabil begitu dari 2021, Pak. Nah, ini ada rencana perseroan melakukan rights issue, target dana rights issue dan alokasinya akan seperti apa? Ini gambarannya seperti apa, Pak Silmi? Jadi 2022 itu kita ada beberapa rencana. KS-nya sendiri right issue. Kemudian kita juga sedang mengkaji, karena kan di anak perusahaan kita bikin 2 subholding untuk meningkatkan value dan juga dalam hal mempertajam strategi ke depan. Nah, yang subholding Krakatau Baja Konstruksi kita rencanakan IPO. Jadi ini subholding perusahaan lama yang kita kemas baru, digabung dengan beberapa anak perusahaan yang semula adalah anak perusahaan KS. Oke. Nah, ini Krakatau Baja Konstruksi. Kita sedang mulai proses untuk di IPO-kan. Nah, kemudian yang satu lagi adalah KSI, Krakatau Sarana Infrastruktur. Bisnis utamanya adalah di bidang infrastruktur. Mereka punya pelabuhan, pembangkit listrik, industri air industri, ya, dan lain-lain. Ya. Nah, ini strategic partner, tetapi juga di dalam master restructuring agreement, gitu ya. Selain strategic partner juga ada yang namanya DINFRA. Skema DINFRA ini yang juga kita sedang proses, ya, untuk kita eksekusi. Nah, KS sendiri dalam tadi yang disampaikan mengenai right issue, gitu ya, kita tentu cari momen terbaik, ya kan? Kita nggak pingin momennya itu tidak bagus, dan kita harus tunjukkan dengan bukti, dengan apa yang kita sudah lakukan. Ya. Nah, sejauh ini kan dalam konteks kinerja keuangan bagus, dalam konteks komitmen terhadap pembayaran utang berjalan dengan baik. Kita sudah bayar itu 3,3 triliun loh. 2,7 itu kan yang Desember. Tetapi sepanjang 2020 dan 2021 itu ada trans A yang kita bayar. Belum lagi bunga yang kita juga bayar dengan baik selama 2 tahun ini. Artinya, ya, dengan segala macam pencapaian ini, momennya pas untuk right issue. Ya, dan right issue berikutnya harus mencari momen yang lebih pas lagi begitu. Dan alokasinya nanti seperti apa, Pak Silmi? Nah, alokasinya itu ya adalah satu untuk mengurangi hutang. Baik, kembali lagi. Sehingga struktur utang di KS tahun ini saya targetkan bisa tinggal 1,1 miliar. Oke, baik. Jadi saat posisi sekarang setelah kita bayar, posisi utang KS itu di posisi 1,9. Nah, akhir tahun ini ya tentu ini target yang optimis ya, itu di 1,1-1,2 miliar. Waktu kita pertama kali restrukturisasi posisinya 2,2 miliar. Jadi tahun ini
ya, Semakin mau adalah kecil juga hutang. tahun yang akan sangat memberikan dampak ya kepada Krakatau Steel karena hampir nanti mungkin sekitar separohnya kan, Ya. separuh utang saat awal itu bisa Sudah terbayarkan dibayar. gitu ya. Baik. Tapi nanti aku tahu. Baik. Dengan pembayaran hutang yang sudah hampir seluruhnya bisa terlunasi di tahun ini, yang akan dilakukan oleh KS sendiri dengan adanya dana dari rights issue yang didapatkan, mungkin dari penambahan pabrik atau ada hal lain lagi untuk penambahan dari sisi produksi mungkin seperti itu, apakah ini juga akan mempengaruhinya nanti? Ini, kalau bikin pabrik itu perlu waktu itu paling tidak 3 tahun, Oke. ya kan? Kalau saya sekarang tuh cari quick win yang cepat menghasilkan omset dan untung. Jadi saya manfaatkan pabrik-pabrik yang udah ada aja di Indonesia. Ngapain kita bermain di tataran project terus, sudah nggak zamannya lagi, ya kan? Startup itu banyak yang tidak pakai aset kok, ya kan? Nah, kita boleh dong memanfaatkan pabrik-pabrik yang sudah ada, yang utilisasinya rendah, Ya. ya kan? Kita kerjasamakan gitu sehingga hasilnya langsung. Oke. Itu yang saya bangun. Makanya kita punya produk hilir ya, itu baru setahun ya sudah punya penjualan 260 miliar dan untungnya 30 miliar. Oke. Ya, ini cuma ide doang, nggak Ya. pakai modal loh. Nggak pakai modal, untungnya sebanyak itu. Kalau HSM 2 apa kabar nih Pak? Sudah kira-kira menampuk untung yang sudah seperti apa gambarannya? Kalau HSM 2 itu kan fasilitas pabrik, ya kan? Ya itu kan yang diukur produksinya. Ya, Ya HRC kan? ya. Kalau untung itu kan perusahaan. Oke. Ya, kalau ini kan pabrik. Ya. Ya. Pabrik ini ya pabrik yang efisien, pabrik yang kualitinya paling bagus. Ini efisiensinya dia bisa 25%, kualitasnya itu extraordinary karena cuma ada 2 pabrik di dunia yang seperti ini. Kemudian juga dari sisi produktivitas juga baik, ya karena karyawannya dan sistemnya itu automation, ya. Oke. Jadi kalau yang HSM 2 sih, kalau ditanya udah pasti untung. Dan produksinya saat ini saya lagi penuhin. Ya. Rejectnya rendah. Oke. Ya, rejectnya itu rendah sekali. Jadi produktivitasnya itu tinggi. Iya. Nah ini per Januari ini saya bebankan kurang lebih sekitar 60% produksi HRC itu dibebankan ke HSM 2. HSM 2, oke baik. Dan ini menarik karena diharapkan juga 2022 industri otomotif juga meningkat karena ini HRC juga bisa dimanfaatkan lebih maksimal lagi untuk produk-produk kebutuhan otomotif begitu ya Pak Silmi ya. Baik, baik Pak Silmi. Kita masih ada satu segmen lagi untuk membahas seperti apa prospek dan ekspansifnya Krakatau Steel di 2022. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Corporate Action akan kembali usai News Update. Kembali bersama kami di Dialog Corporate Action pemirsa, masih bersama Bapak Silmi Karim. Pak Silmi, dari tadi Anda sempat juga menyebutkan ini untung yang ingin terus diraih oleh Krakatau Steel begitu. Sebenarnya target yang ingin dicapai di 2022 seperti apa dan kita juga ingin mengetahui capex yang sudah dialokasikan untuk 2022 ini seberapa besar dan alokasinya seperti apa Pak? Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, kalau mengukur perusahaan itu lihat di EBITDA-nya. Ya. Nah, saya target EBITDA tahun ini itu di sekitar $200 juta. Baik. Ya, sekitar ya 2,8 triliun lah. Kalau omset itu kan ya kalau bisa bertahan, kalau bisa naik ya. Terus kemudian kalau net profitnya ya mengikuti lah. Kalau kita bicara capex, capex kita itu lebih banyak carry over daripada perencanaan sebelumnya. Dan sebagian besar capex kita itu ada di Krakatau Sarana Infrastruktur. Oke.
yang di subholding KSI. Ya. Kalau di induk sendiri tidak ada yang signifikan, kita pertahankan atau carry over lah dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kan masih ada pembayaran-pembayaran atas proyek, misalnya HSM 2 itu kan masih ada balance, karena kan setelah proses pembangunan dioperasikan kan ada tenggat misalnya 1 tahun baru kita lunasi, ya kan? Kayak gitu-gitu, hanya sebagai pelunasan-pelunasan. Tapi kalau untuk yang baru ya itu ada di KSI, sama ada sedikit di KBK. Baik, lebih banyak di KSI dengan besaran dan alokasinya sendiri untuk KSI lebih ditargetkan untuk memperbesar kapasitas, misalnya kayak di pelabuhan atau kemudian di kawasan industrinya. Terus kan kalau Krakatau Tirta Industri kan juga ekspansi keluar Cilegon banyak kan, ada di Gresik, terus sekarang mau rencana di Aman Minerals, di NTB, ya, ada lagi di Kendari sama di Batam. Kalau KBS itu yang Bandar Samudra Port, Krakatau International Port, itu kan memang mereka akan menambah sistem otomasi, terus dermaganya di mutakhirkan, diperbesar. Baik. Nah, kalau berkaitan dengan industri baja berkelanjutan, apa yang akan dilakukan atau mungkin proyek yang akan ada target yang dilakukan oleh KS? Kalau berkelanjutan ini kan mungkin maksudnya renewable energy atau green steel gitu kan? Ya. Kalau misalnya masuk ke sana ya, kita itu memang dengan Posko sedang merencanakan membangun satu fasilitas yang ramah terhadap lingkungan. Itu dalam 5 tahun ke depan. Ya. Jadi salah satunya kan adalah kaitan dengan penurunan karbon, sehingga alternatifnya ada beberapa yang berpikiran menggunakan hidrogen. Nah, kita menunggu proven teknologi di industri baja yang memang bisa ramah lingkungan dan tetap menjaga produktivitas. Ada kolaborasi untuk renewable industry ini di tubuh KS nantinya? Ya, kalau untuk yang green steel, istilahnya itu baja hijau ya, dalam konteks itu kita dengan Posko. Ya, karena itu lebih kepada proses smelternya. Jadi kalau sudah dalam bentuk produk baja, itu kan turunannya sudah tidak ada heavy dalam konteks penggunaan atau emisi karbon. Jadi proses smelternya sendiri itu yang syarat dengan proses karbon atau kontribusi terhadap karbon. Jadi kita dengan Posko sudah mewacanakan dan mendiskusikan hal tersebut, dan kita sudah canangkan itu di 2027. Kalau kayak Nah, kemudian kalau dalam konteks energi, kan kita ada Krakatau Daya Listrik, memang bisnisnya itu kita arahkan untuk pembangkit berteknologi non-fosil, supaya di sini mendukung juga kebijakan pemerintah dalam penurunan emisi karbon atau karbon. Baik, artinya untuk industri baja berkelanjutan ini juga sudah menjadi target yang akan dilakukan oleh Krakatau Steel begitu ya, untuk di 2022 pastinya. Baik, singkat saja mungkin harapan yang ingin didapatkan oleh Krakatau Steel sendiri juga untuk industri baja nasional dari pemerintah, apalagi begitu Pak yang bisa dilakukan bersama-sama baik KS dan juga untuk mendukung pemerintah? Saya rasa antara KS dan pemerintah itu seiring ya. Strateginya adalah mengurangi impor, kemudian meningkatkan ekspor. Ya. Untuk itu produk-produk yang dihasilkan di industri dalam negeri itu bisa bersaing ya, dengan produk internasional. Karena baik itu dalam menghadapi impor maupun ekspor, ini kita harus memiliki keunggulan. Ya, terus kemudian juga sekarang kan pemerintah pasti akan khawatir kalau misalnya industri dalam negeri itu tutup karena akan tidak baik di mata investor luar negeri. Sehingga saya yakin sekali bahwa pemerintah akan menjaga keberlangsungan industri dalam negeri, apalagi
jika itu investasinya besar dan ada asingnya, agar tidak merusak image Indonesia di dunia internasional. Baik, sudah seiring sejalan begitu, dan apa yang ingin dilakukan Krakatau Steel saat ini juga terus bisa menghasilkan untung yang lebih banyak lagi, baik untuk produksi dan juga untuk keberlangsungan industri baja nasional. Terima kasih Pak Silvi Karim untuk waktu Anda bergabung bersama kami di Corporate Action. Salam sehat. Sama-sama, terima kasih kembali, salam sehat dan sukses selalu.